Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita setiap malam Kamis, yakni kitab Riyadhus Shalihin yang membahas tentang sabda-sabda Nabi, yang mana kita malam ini sudah sampai pada pembahasan tentang Qiyamul Lail, yakni menghidupkan malam-malam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhati, dan solat yang paling utama setelahnya solat fardu yaitu adalah solatul laili, yaitu solat di malam hari. Jadi hadis ini, ketika kita mau mengambil puasa sunnah, di antara puasa sunnah yang paling utama adalah puasa di bulan Muharram. Apakah itu puasa Asyura-nya atau puasa Tasu'a-nya, itu merupakan puasa sunnah yang lebih utama setelahnya puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu ada di urutan pertama. Kemudian kata Rasulullah, solat yang paling utama setelah solat fardu, artinya di antara solat-solat sunnah yang paling utama yaitu adalah solatul lail, solat di malam hari. Di sini dijelaskan yang dimaksud solat di malam hari yaitu adalah min naflil mutlaki, dari solat sunnah mutlak. Yang penting solat sunnah dilakukan malam hari, entah itu solat tahajud, entah itu istikharah atau solat sunnah-sunnah yang lainnya yang dikerjakan di malam hari, itu adalah solat yang lebih utama. Ya. Kalau kita melihat realita yang ada di masyarakat, yakni yang banyak adalah melakukan solat tahajud, berarti tahajud yang utama. Ada juga yang melakukan solat witir, berarti witir yang utama. Intinya solat sunnah yang dilakukan malam hari itu adalah solat-solat sunnah yang terbaik. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kata beliau, salatul laili matna matna. Solat sunnah di malam hari itu adalah 2 rakaat. Fa idza khiftah as-subha, apabila engkau khawatir terhadap masuknya solat subuh, fa'autir biwahidatin, maka berwitirlah dengan satu saja. Muttafaqun alaih. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya solat sunnah di malam hari itu adalah 2 rakaat. Secara tidak langsung Rasulullah itu melarang melakukan solat sunnah 4 rakaat sekaligus. Berarti kalau melakukan solat sunnah 4 rakaat sekaligus, maka itu ada yang mengatakan solatnya tersebut sia-sia. Sebagaimana mungkin ada sebagian golongan yang melakukan solat sunnah tarawih, kadang-kadang setiap 4 rakaat baru salam. Maka itu kalau di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan, solat tarawih yang dilaksanakan 4 rakaat pakai 1 kali salam, maka solatnya tersebut tidak dianggap. Tuh. Jadi kalau kita mau solat sunnah, silakan ambil 2-2. Misalkan solat tahajud mau ambil berapa rakaat? Saya mau ambil solat tahajudnya 8 rakaat Ustaz. Berarti tinggal 2-2 dicicil, 2 kali salam sampai dapat 8 rakaat. Beda kalau solat witir tersebut kan jumlahnya ganjil. Maka boleh
diambil, misalkan kita ambil 3 rakaat, maka boleh kita ambil 2 rakaat baru 1, atau bisa langsung 3. Yang dilarang itu 4. Misalkan kita ambil 5 rakaat solat witir, maka tidak boleh dengan 4 rakaat baru 1. Yaitu dengan cara boleh 2 baru 3, atau 2 2 1. Jadi yang 4 rakaat tidak boleh. Tuh. Nah, kemudian kata Rasulullah, fa idza hibtas syubhah. Kalau misalkan kita khawatir, kalau misalkan kita sholat terlalu banyak khawatir jangan sampai tidak ketahuan subuh sudah masuk, maka fa'autir biwahidin. Silahkan sholat witir 1 saja. Ya, silahkan sholat witir 1 saja. Ini secara tidak langsung, kalau sholat witir minimal itu adalah sholat 1 rakaat. Makanya di sini di syarahnya dijelaskan fayu'khadhu minhu fatlu fasli raqatil witri raqataini faraqatul witri wa huwal asahu. Jadi yang utama kalau sholat witir yaitu adalah diambil 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Intinya di sini witirnya berapa? 3. Maka yang bagus itu 2 rakaat baru 1. Kalau 5, 2 rakaat baru 1. Kalau kita ambil 7, 2 baru 1. Jadi witir ini bebas, yang penting ganjil. Ya, yang penting ganjil. Mau 3, 5, 7, 9, 11 silakan, bebas. Kalau misalkan kita malas, misalkan di sini khawatir masuk subuh, maka boleh witir langsung witir 1 rakaat. Itu diperbolehkan. Muttafaqun alaih. Wa anhu, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili masna. Rasulullah itu kalau sholat di malam hari, ya, dia itu sholat 2 rakaat wa yutiru bi rakaatin, dan ia berwitir dengan 1 rakaat. Muttafaqun alaih. Nabi pun demikian. Tidak pernah Nabi tersebut sholat sunnah 4 rakaat 1 salam. Dia itu biasanya diangsur setiap 2 rakaat baru salam, 2 rakaat baru salam. Jadi ya itu sudah kita lakukan. Biar apa? Ya paling tidak samalah dengan Nabi dalam jumlah setiap 2 kali salamnya. Toh walaupun jumlah sholatnya beda. Karena Rasulullah itu kalau di dalam hadis, di dalam satu riwayat dijelaskan, Rasulullah itu biasanya tidur sekitar jam 1 itu bangun, kemudian tidak tidur sampai subuh, digunakan untuk sholat terus. Ya tinggal dihitung berapa rakaat. Ya minimal walaupun kita tidak sama dengan Rasulullah dalam jumlah sholatnya, ya minimal tentang cara sholatnya lah sama, yaitu 2 rakaat. Wa an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru minasyahri, itu tidak berpuasa alias berbuka daripada bulan, hatta nadhunna, hingga kami menyangka alla yasuma minhu, menyangka bahwa Nabi itu tidak pernah puasa dari bulan tersebut. Wa yasumu, dan Nabi berpuasa hatta nadunna, hingga kami menyangka alla yuftira, Nabi itu tidak akan berbuka sedikit pun. Wa kana, dan ada la tasha'u, ya la tasha'u itu tidak menghendaki engkau antarahu, untuk melihat Nabi minal laili, dari malam hari, musalliyan, dalam keadaan sholat, illa ra'aitahu, kecuali kamu melihatnya. Wala na'iman, dan engkau tidak akan melihat Nabi dalam keadaan tidur, illa ra'aitahu, kecuali kamu melihatnya tidur. Rawahul Bukhari. Nah, hadis di sini menjelaskan bahwa Rasulullah itu kadang-kadang memang melakukannya itu sengaja tidak seperti yang diduga-duga oleh umatnya. Kenapa? Karena memang Rasulullah melakukan
itu biar tidak membebankan kepada umatnya. Makanya dalam riwayat tentang sholat tarawih, Rasulullah itu melakukan sholat tarawih pada malam pertama, kedua, ketiga. Malam keempat, karena sudah yang namanya umatnya pada waktu itu para sahabat melihat Rasulullah kok setiap malam sholat tarawih, sholat sekian rakaat. Akhirnya apa? Saya mau ikut. Akhirnya kumpul manusia banyak. Giliran manusia kumpul, Rasulullah tidak sholat. Rasulullah tidak sholat. Sampai ditunggu, sampai subuh ditunggunya. Tapi Rasulullah tidak keluar sholat tarawih. Akhirnya ketika subuh dijelaskan, saya itu sebenarnya tahu. Tadi malam saya tidak keluar itu bukan berarti saya itu tidak tahu kalian ada. Saya itu tahu, sengaja saya tidak keluar. Kenapa? Jangan sampai sholat yang saya lakukan di sini, jangan sampai diwajibkan kepada kalian, akhirnya menjadi beban. Kan pan rasa kalau misalkan sholat tarawih jadi wajib. Kalau tidak dikerjakan kan bisa berdosa. Makanya sengaja Rasulullah tidak keluar, biar apa? Takut oleh Allah itu diwajibkan. Jadi tidak diduga-duga. Sebagaimana di sini. Katanya Anas sebagai saksi mata, saya itu kata Anas, Rasulullah itu kadang-kadang setiap bulan itu dia itu tidak berbuka, alias tidak berpuasa. Saya lihat Rasulullah itu dalam bulan ini dia tidak berpuasa, sehingga saya menyangka bahwa Rasulullah itu tidak akan pernah puasa dalam bulan tersebut. Demikian juga sebaliknya, saya kadang juga melihat Rasulullah itu berpuasa dalam bulan tertentu, sehingga saya menduga Rasulullah itu tidak akan pernah membatalkan puasanya. Artinya apa? Ini menjadi saksi daripada sahabat Anas. Ketika Rasulullah itu kalau diduga Rasulullah tidak akan berpuasa, ternyata puasa. Ketika di tempat Rasulullah akan puasa, ternyata tidak puasa. Demikian juga malamnya. Katanya Anas, kadang-kadang kamu itu tidak ingin melihat Rasulullah itu beribadah, ternyata beliau ibadah. Sebaliknya, Anda ingin sekali melihat Rasulullah sementara tidur, ternyata beliau tidak tidur. Kadang-kadang ditebak Rasulullah tidur, ternyata tidak tidur. Kadang-kadang disangka Rasulullah ibadah, ternyata tidur. Intinya apa di sini? Di sini Rasulullah tersebut melakukan ibadahnya tersebut ingin memberikan pelajaran kepada umatnya. Ketika kita lagi giat-giatnya, silahkan kerjakan. Ketika kita sedang malas, ya tidak apa-apa dikerjakan. Namanya ini sholat sunnah atau puasa sunnah. Sehingga yang namanya sunnah tersebut jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Ya, sebisanya silahkan. Iya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan kasusnya begini Bapak Ibu. Karena kita khawatir tidak akan bangun, akhirnya dia sebelum tidur sholat witir memang. Ternyata bangun sholat tahajud. Nah pertanyaannya, apakah boleh dia itu sholat witir lagi? Atau sholat tahajud saja? Maka di sini ada dua hadis. Hadis yang pertama berbunyi la witro fi lailatin wahidatin. La witroni fi lailatin wahidatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Artinya apa? Tidak boleh dilaksanakan dua kali witir dalam satu malam. Hadis yang lain menjelaskan bahwasanya jadikanlah akhir sholatmu itu adalah witir. Ini anjuran.
Rasulullah menganjurkan jadikan solat terakhirmu sebelum masuk subuh, solat yang paling akhir sebelum subuh, yaitu jadikanlah, usahakan adalah solat witir. Nah, dalam kasus tadi kita terkena yang namanya serba salah. Kalau kita solat witir ulang, kena yang namanya hadis tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau kita tidak solat witir setelahnya tahajud, berarti akhir solat kita bukan witir tapi tahajud. Jadi bagaimana ini? Bagaimana yang mau dilakukan? Yang dilakukan terserah. Mau witir tidak apa-apa. Kalau witir berarti witir yang pertama sebelum tidur itu tidak dicatat sebagai witir. Di dalam kitab yang ada di dalam fatwanya ulama Al-Azhar itu ada di situ dijelaskan bahwasanya ketika ada 2 orang itu melakukan sholat witir di dalam satu malam, maka yang pertama itu tidak dikategorikan witir, tidak menjadi witir. Artinya pahalanya itu tidak dicatat sebagai pahala witir, tapi dicatat sebagai pahala sholat sunnah mutlak. Yang terakhir yang dianggap sebagai witir. Tapi walaupun demikian kita terkena yang namanya larangan. Jadi untuk amannya bagaimana? Lebih baik ibu kalau kita sudah sholat witir, jangan sholat witir lagi. Artinya biar apa? Biar kita tidak terkena yang namanya larangan. Tidak boleh ada 2 kali witir di dalam satu malam. Jadi bagaimana Ustaz? Akhir sholat saya kok bukan witir? Tidak apa-apa. Yang penting kan akhir malam kita itu kan diakhiri dengan sholat. Walaupun tidak sesuai dengan anjuran Nabi, yakni akhirilah malammu dengan sholat witir. Boleh caranya begini ibu. Ya, caranya begini. Ini merupakan biar sama-sama enak didapat, yaitu dengan cara sebelum tidur itu kita sholat witir, tapi jangan kasih cukup. Misalkan kita mau sholat witir, mau ambil 3. Ambil 2 dulu sebelum tidur. Nanti bangun tidur, kalau misalkan kita bangun, maka tinggal tambah 1. Begitu mungkin lebih aman. Karena itu tidak dianggap witir. Kenapa? Kan witir itu ganjil. Berarti sebelumnya kan belum ganjil, masih genap. Tinggal ditambah 1. Bisa demikian. Jadi kalau tidak tidur Ustaz, tidak witir. Ya tidak witir tapi dianggap bukan witir juga nantinya. Ya kan niatnya begini bu. Usolli sunnatan minal witri. Makanya saya sholat sebagian dari witir. Iya. Sholli sunnatan minal witri. Rakaataini lillahi ta'ala. Seperti itu. Intinya saya niat niat sebagian dari witir 2 rakaat Allahu Akbar. Ya silakan lakukan. Bisa begitu juga. Jadi tidak apa-apa ibu. Jadi artinya kita jangan sampai melakukan 2 sholat witir untuk lebih amannya. Makanya itu sahabat Umar itu biasanya termasuk orang yang dia itu ambil sholat witir sebelum tidur. Sahabat Umar apa Abu Bakar itu? Umar kalau tidak salah. Sedangkan sahabat Utsman itu ngambilnya setiap bangun tidur. Artinya di sini sama-sama dibenarkan ibu. Sama-sama dibenarkan. Oke, dilanjut. Kemudian dijelaskan lagi Rasulullah itu tidak bisa ditebak sebagaimana hadis di sini. Ketika kita menyangka Rasulullah itu sedang tidur, ternyata sementara sholat. Kalau disangka sementara tidak sholat, ternyata tidur. Jadi tidak bisa ditebak. Tapi kan Rasulullah mengatakan, saya itu sebenarnya mataku tertidur, tapi hatiku tidak pernah tertidur. Katanya Rasulullah demikian. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusolli 11 rakaatan. Itu salat 11 rakaat. Takni fil laili. Ya, Siti Aisyah itu bermaksud fil laili, di malam hari. Yasjudu sajadata min dalika. Nabi sujud dari salat tersebut
qadra ma yaqra'u ahadukum khamsina ayatan. Seukuran salah satu kalian membaca 50 ayat Al-Qur'an qabla ayyarfa'a ra'sahu, sebelum Rasulullah mengangkat kepalanya. Wa yarka'u rak'ataini, dan Rasulullah ruku. Ya. Ruku 2 kali qabla sholatil fajri, sebelum sholat fajar. Kata-kata ruku di sini maksudnya itu sholat, karena yang namanya ruku pasti 1 kali. Tidak ada ruku itu 2 kali. Artinya orang ruku kan 1 kali setiap rakaatnya. Kecuali sholat gerhana. Kalau sholat gerhana ya 2 kali. Maksudnya di sini Rasulullah ruku 2 kali. Maksudnya Rasulullah sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Thumma yaddaji'u ala shikkihil aimani. Lalu dia itu baring miring ke sebelah anggota badannya yang kanan, hatta ya'tiyahul munadi lis-sholati, hingga datang munadi, orang yang memanggil alias orang tukang adzan, lis-sholati, untuk sholat. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini penyaksiannya Siti Aisyah, Rasulullah itu setiap malamnya beliau itu sholat 11 rakaat. Setiap malamnya itu sholat 11 rakaat. Cuman di sini tidak dijelaskan apakah 11 rakaat ini witir semua atau ada tahajud di situ. Apalagi tidak bisa dijelaskan di sini. Maka husnudzonnya saja, Rasulullah itu kalau saya pribadi yakin sholatnya itu lebih dari 11 rakaat. Dan ini hanyalah sepengetahuan Siti Aisyah saja. Kenapa kok dikatakan sepengetahuan Siti Aisyah? Dikarenakan dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah itu sholat, Siti Aisyah sementara tidur. Ya kan, ada di depan itu dijelaskan. Ketika Rasulullah selesai sholatnya, lalu dibangunkanlah Siti Aisyah, ayo sholat tahajud bersama, ayo sholat witir bersama. Ini kan berarti sholat yang sepengetahuan Siti Aisyah adalah 11 rakaat. Yang jelas Rasulullah itu lebih sholatnya daripada 11 rakaat setiap malam. Nah, 11 rakaat ini tidak tahu apakah sholat witir semua atau witir dan tahajudnya. Kalau dikatakan ini 11 rakaat ini adalah, dikatakan kadang-kadang dikaitkan oleh seseorang, oleh golongan tertentu itu dikatakan Rasulullah itu berarti sholat tarawihnya bulan Ramadan itu berarti 8 rakaat katanya. 8 rakaat. Kenapa? Karena witirnya 3, jadi 11. Kan kalau begitu kan demikian. Berarti kalau demikian Rasulullah Ramadan tidak sholat tahajud kalau demikian. Nah, makanya yang 11 rakaat ini mayoritas ulama berpendapat adalah sholat sunnahnya Nabi yang hanya diketahui oleh Siti Aisyah. Betul itu. Nah, ketika Rasulullah sholat sunnah, beliau sujudnya itu seukuran kalau kita baca 50 ayat. Berarti lama-lama Rasulullah itu kalau sujud. Sujud sekitar seukuran 50 ayat sebelum dia mengangkat kepalanya. Begitu juga Rasulullah sebelum sholat subuh beliau sholat sunnah qabliyah subuh, atau yang lebih dikenal dengan sholat sunnah fajar. Nah, selesai sholat sunnah fajar biasanya Rasulullah itu baring-baring. Nah, ini jarang orang yang mengamalkan. Ya, selesai sholat itu, sholat sunnah qabliyah subuh, dia itu baring ke sebelah kanan. Ya, menghadap ke kiblat, baring sebentar. Sampai apa? Sampai yang tukang adzan tadi itu datang untuk iqomah. Kalau sudah Allahu Akbar, baru dia itu bangun dari. Tapi tidak tidur, baring-baring. Beda kalau baring betulan. Sunnah hukumnya, berarti ada pahala tersendiri. Wa anha, diriwayatkan dari Siti Aisyah, qalat berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan, itu lebih siapa Rasulullah pada bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan juga pada selain Ramadan, ala 11 rakaatan, atas 11 rakaat. Yusolli arba'an, Rasulullah itu sholat 4 rakaat, falatas al-an husnihinna wa tulihinna, maka janganlah kau bertanya daripada baiknya sholat Nabi, baiknya 4 rakaat tersebut dan panjangnya 4 rakaat tersebut.
Tsumma yusolli arba'an, kemudian sholat 4 rakaat, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya baiknya 4 rakaat tadi dan panjangnya. Tsumma yusolli salasan, kemudian sholat 3 rakaat. Fakultu, kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutiro. Apakah kamu itu tidur sebelum kamu witir? Qalah, menjawab Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, Inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Bahwasanya kedua mataku Aisyah memang tidur, tapi tidak hatiku. Hatiku tidak tidur. Muttafaqun alaih. Nah, hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya sholat tarawih itu bukan 8 rakaat. Kan banyak orang mengatakan sholat tarawih itu adalah 8 rakaat. Ini dalil yang menjelaskan sholat tarawih bukan 8 rakaat. Kok bisa? Ini coba kita kaji. Di sini dijelaskan, katanya Siti Aisyah, ini penyaksiannya Siti Aisyah, istri Rasulullah. Kata Siti Aisyah, tidak pernah Rasulullah itu sholatnya lebih daripada 11 rakaat, baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Kalau ini dikatakan 11 rakaat adalah sholat tarawih, bagaimana dengan kata-kata pada selain Ramadan? Adakah sholat tarawih selain Ramadan? Nah, ya kan? 11 rakaat Rasulullah tidak pernah lebih sholat daripada 11 rakaat, baik di Ramadan maupun di selain Ramadan. Ini berarti di selain Ramadan Rasulullah juga 11 rakaat. Apakah bisa ini? Yang dikatakan yakni berapa? 4 rakaat kemudian tambah 3. Orang-orang mengatakan yang 3 itu witir, sedangkan yang 4 ini namanya tarawih katanya. Bagaimana dengan kata-kata fi ghairihi, yang bukan bulan Ramadan? Kira-kira itu masa sholat tarawih? Nah, jadi ulama menyatakan, ya, mayoritas ulama hadis ini menyatakan yang dimaksud hadis ini 11 rakaat itu adalah sholat witir. Maksudnya itu Nabi baik di Ramadan, di dalam Ramadan pun sholat witirnya Nabi itu tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Sehingga pada akhir hadis ada pertanyaannya Siti Aisyah, Rasul, apakah engkau itu sholat witir itu sebelum tidur atau setelah tidur? Apakah engkau tidur sebelum witir? Apa jawabannya Nabi? Mata saya memang terpejam, tapi hati saya tidak. Ini yang menunjukkan juga memperkuat bahwa yang 11 rakaat ini adalah witir semuanya. Nih. Intinya bagi kita bagaimana kita menyikapi, apakah kita ini mau ikut yang 8 atau yang 20? Biasanya kalau yang malas-malas itu ikut yang 8, lebih cepat katanya. Kalau yang 20 agak lama. Tapi kalau saya pribadi lebih suka ikut yang 20. Kenapa? Misalkan nanti kan kita ini sama-sama tidak tahu, sama-sama mengklaim benar. Yang 8 mengklaim saya yang benar yang 8. Yang katanya 20, saya yang benar yang 20. Nah, sama-sama mengklaim benar. Misalkan nanti di akhirat, kan kita tidak tahu, di akhirat nanti baru dikasih tahu siapa yang benar. Misalkan yang benar adalah 8. Bagaimana yang 20? Ah, selamat. Karena masih ada kembaliannya. 20 ada kembaliannya sebanyak 12. Kalau ada orang membeli, susuknya ada 12. Tapi misalkan yang benar 20, nah berarti yang 8 kurang. Nah, lebih selamat yang 20. Itu secara dalil akal. Tapi kan itu perbuatan sholat tarawih itu kan tidak menyebabkan apakah disiksa atau tidak. Kenapa? Karena perbuatan sunnah. Perbuatan sunnah itu kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa juga, tidak akan disalahkan. Sehingga menurut mayoritas ulama yang mendukung sholat tarawih 20 berlandaskan hadis tadi, itu mengatakan bagaimana sholat 8, maka sholat 8 tersebut katanya tetap diberi pahala, cuman bukan dicatat sebagai pahala tarawih, dicatat sebagai pahala sholat sunnah mutlak. Artinya bukan berarti tidak berpahala, tetap berpahala. Tuh.
Wa anha diriwayatkan dari Siti Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalal laili, beliau itu tidur di awal malam, wa yaqumu akhirahu, dan beliau akan bangun, akan berdiri melakukan ibadah di akhir malam, fayusolli, melalui beliau solat. Jadi rutinitas beliau itu, Rasulullah Nabi Muhammad itu kalau misalkan dia cepat tidur, sudah salat isya jam-jam 9, mungkin kalau pakai jam sekarang jam-jam 9, jam 10 beliau tidur. Nanti di akhir malam jam-jam 3 itu bangun, jam 2 bangun untuk solat. Ya terserah kita. Artinya kalau kita mau meniru Rasulullah silahkan, tidak apa-apa juga. Misalkan tidur terus tidak apa-apa juga, dimaklumi kok, ya. Jadi di sini jangan ada keterpaksaan, kan maklum. Artinya kalau ada orang tidak bangun itu ya dimaklumi. Kenapa? Mungkin seharian dia kerja sehingga tidak bisa bangun. Intinya kalau misalkan bangun ya usahakan paling tidak melakukan sholat minimal 2 rakaat. Minimal. Kalau kita sudah malas sekali ya minimal 2 rakaat maksudnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah sholat bersama Nabi lailatan, di suatu malam. Falam yazal qa'iman, senantiasa Rasulullah itu qa'iman berdiri, hatta hamamtu bi amri su'in, hingga saya bermaksud dengan sesuatu yang buruk. Kila, ada yang bertanya, wa ma hamamta, apa maksud burukmu? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu, saya bermaksud ingin duduk dan meninggalkan Rasulullah. Muttafaqun alaih. Ini penyaksiannya Ibnu Mas'ud. Dia pernah sholat bersama Rasulullah suatu malam. Ternyata Rasulullah dalam sholatnya lama sekali sholat. Ya seperti mungkin kita kalau misalkan yang pernah haji, mungkin pernah sholat di Masjidil Haram, apalagi yang pernah mungkin sholat tarawih di Masjidil Haram, kan lama sekali imamnya. Begitu Rasulullah, lama sekali. Jadi Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud pada waktu itu masih anak muda, dia itu yang namanya anak muda kan, mana ada anak muda itu yang tidak terburu-buru. Sholat tarawih cari yang pendek. Nah, akhirnya lama, sampai-sampai katanya Ibnu Mas'ud, saya pernah sholat sama Rasulullah lama sekali berdirinya. Sampai-sampai saya itu mempunyai keinginan, ingin bermaksud buruk kepada Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, apa maksud burukmu kepada Rasulullah? Jangan sampai macam-macam maksudnya. Ya sebenarnya saya ingin ketika Rasulullah lama sekali berdiri, mau rasanya saya itu duduk. Katanya, duduk dan meninggalkan Rasulullah. Ku tinggal pergi. Mau begitu. Daripada apa? Dari lamanya. Ini merupakan sebuah penyaksian dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud, bagaimana cara sholatnya Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah itu kalau dia itu sholat sendirian lama sekali. Tapi kalau dia itu sholat ada jemaahnya cepat sekali. Makanya seorang imam itu harus pintar-pintar. Sekarang beda. Giliran jadi imam lama sekali, giliran sholat sendiri cepat sekali. Coba lihat, kalau tidak percaya coba lihat di masjid-masjid, khususnya di manalah, bandingkan antara sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya sama ketika dia jadi imam. Apalagi imam tarawih, waduh, lama sekali. Kadang-kadang sampai berapa lembar itu dibaca, karena Al-Quran besar istilahnya, lama sekali. Tapi kalau Rasulullah cepat, sampai-sampai ketika pernah Rasulullah menjadi jemaah, seorang sahabat yang terlambat, Rasulullah datang terlambat ke masjid, akhirnya dia jadi makmum, sedangkan sahabat jadi imam. Ternyata apa? Sahabat di sini lama sekali jadi imam, akhirnya ditegur. Kata Rasulullah, kalau kamu jadi imam, perhatikan juga makmummu. Kenapa? Karena yang jadi makmum itu tidak semuanya anak muda semua. Macam-macam, ada yang tua, ada yang muda, ada yang banyak urusan. Jadi mungkin yang banyak urusan ingin cepat-cepat selesai sholatnya, karena ingin menyelesaikan urusannya. Yang anak muda, yang namanya anak muda ingin cepat-cepat juga. Yang namanya orang tua pun kasihan kalau terlalu lama berdiri. Kalau encoknya kamu bagaimana? Itu. Pikirkan juga, jangan terlalu lama. Jadi apa? Yang sedang.
Jangan ambil surat terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Makanya itu saya sepakat sekali, setuju sekali. Saya itu sempat bertanya kepada Nang Guru. Ke Nang Guru saya tanya, tabe Nang Guru, itu guru-guru tak dulu, ulama-ulama campalagian, yang kealiman yang sudah terkenal sejak dulu, ketika sholat tarawih itu bagaimana? Baik itu mampapang dan lain sebagainya, itu guru-guru yang lain. Apa jawabannya Nang Guru? Semuanya pakai qul ya ayyuhal kafirun, alhaakumut takatsur ke belakang katanya. Ulama-ulama dulu tidak pernah sholat tarawihnya itu mengambil yang namanya surah-surah panjang. Yang dipakai alhaakumut takatsur, gandeng pakai qul huwallah. Itu katanya. Makanya sampai sekarang Masjid Perape itu dipertahankan. Kenapa saya tanya ke Nang Guru? Ya karena guru-guru saya begitu katanya dulu. Ya sekarang sudah berubah nih. Sudah berubah sekarang. Ya tapi kan kadang-kadang ada yang suka, ada yang tidak kan? Ada yang suka, ada yang tidak tentang sholat tarawih lama itu. Tapi ya itu tadi, kan yang kasihan itu yang tua-tua. Kalau terlalu lama berdiri, ya kalau tidak encok, kalau punya penyakit encok bagaimana? Lama berdiri kemudian langsung sujud. Sudah, setelah sujud langsung bangun kembali. Jangan sampai tidak bisa bangun. Itu makanya ya nanti kalau misalkan yang jadi imam ya disesuaikan, jangan terlalu panjang juga. Yang sedang, ya jangan juga terlalu cepat. Sholat tarawih seperti cepat yang di Jawa itu, yang 20 rakaat cuma 7 menit, itu terlalu cepat juga, keterlaluan itu. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Hudzaifah, datai lailatin, di suatu malam. Faftatahal Baqarah. Kemudian Rasulullah membuka pada surat Al-Baqarah. Fakultu, kemudian saya bertanya, yarka'u indal mi'ati. Kemudian saya berkata, katanya Hudzaifah, yarka'u Rasulullah itu ruku indal mi'ati ketika ayat ke-100. Tsumma madha, kemudian lewat begitu saja. Fakultu, kemudian saya melanjutkan, yusolli Rasulullah sholat biha, dengan mi'ah tersebut fi raqatin, dalam satu rakaat, famadha, kemudian lewat. Rakaat kedua pun 100 ayat lagi diambil. Fakultu yarka'u biha. Rasulullah ruku dengan itu, tsumma ftatahan nisa, kemudian memulai dengan surat An-Nisa, faqaraha, kemudian membaca surat An-Nisa, summa ftataha, kemudian Rasulullah membuka pada surat Ali Imran, faqaraha, lalu membacanya, yaqra'u mutarassilan. Dan Rasulullah itu membaca dalam keadaan rapi. Idza marra bi ayatin, apabila Rasulullah melewati satu ayat, fiha tasbihun, yang di dalamnya mengandung tasbih, sabbaha, maka Rasulullah bertasbih. Wa idza marra bi su'alin, apabila Rasulullah itu melewati satu ayat bisu'alin, dengan ayat yang berisi permohonan, sa'ala, maka Rasulullah itu memohon kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awudin, dan apabila melewati ayat yang mohon perlindungan, ta'awwadha, maka Rasulullah mohon perlindungan. Tsumma raka'a, kemudian ruku, faja'ala, kemudian jadi yaqulu, mengucapkan Rasulullah ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu, maka adanya ruku'nya Rasulullah, nahwan itu sempurna, nahwan itu seumpama, ya, nahwan itu seumpama min qiyamihi, daripada berdirinya. Tsumma qala, kemudian berkata Rasulullah, sami Allahu liman hamidahu, rabbana lakal hamdu. Tsumma qama, kemudian berdiri, tawilan, lama, qoriban, yang hampir mimma rakaah, hampir ukurannya itu seperti rukuknya. Tsumma sajada, kemudian sujud, faqala, kemudian Rasulullah mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qoriban min qiyamihi, kemudian sujudnya itu hampir sama daripada berdirinya. Riwayat Muslim. Ini tata cara sholat Rasulullah sesuai yang dilihat oleh sahabat Hudzaifah. Katanya Rasulullah pernah sholat, rakaat pertama beliau membaca surah Al-Baqarah, dibaca nyampe 100 ayat, baru ruku. Rakaat kedua begitu lagi, dapat 2 rakaat, dapat 100 ayat, baru ruku, baru salam, mulai lagi. Kedua kalinya dia mengambil surat An-Nisa,
Dia membaca surat An-Nisa sampai selesai. Rakaat kedua membaca surat Ali Imran sampai selesai. Nah, kemudian di sini dijelaskan takut tanda tanya. Jangan-jangan Rasulullah itu ketika membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran itu mungkin dengan dibaca cepat. Sistem hataman, sistem mak baca misalkan. Ternyata apa? Yaqra'u mutarassilan. Rasulullah membaca dengan rapi. Kata-kata rapi di sini dijelaskan di dalam syarahnya yaitu adalah tartilul hurufi wa ada'u haqqan. Yaitu dibaca dengan pelan dan tajwidnya benar. Ketika dengung-dengung, ketika mat wajib misalkan panjangnya berapa alif seperti itu. Berarti pelan. Sampai-sampai Rasulullah kalau melewati ayat yang mengandung tasbih, beliau bertasbih dulu. Kalau mengandung doa, berdoa dulu. Ketika mengandung yang namanya perlindungan, mohon perlindungan dulu. Kemudian ruku, membaca Subhanarabbil Azimi. Kemudian bangun, rukuknya di sini hampir sama dengan berdirinya. Kemudian bangun sampai Allahu liman hamidah, kemudian diam lama. Hampir sama dengan rukuknya. Baru sujud, sujudnya hampir juga dengan berdirinya tadi. Ini bagaimana tata cara salatnya Rasulullah. Ya, menurut penyaksiannya Hudzaifah. Jadi Rasulullah itu kenapa kok beda-beda? Menurut penyaksiannya Siti Aisyah kadang-kadang cepat. Menurut penyaksiannya Ibnu Umar lain lagi. Menurut penyaksiannya Hudzaifah lain lagi. Ini sebenarnya ingin mengajarkan kepada umatnya bahwasanya ketika kita melihat orang yang terlalu sholat ketika sendirian ya. Ketika sholat sendirian terlalu lama. Ada juga yang sedang, ada juga yang cepat. Ini sudah bervariasi. Sehingga apa? Biar kita tidak mudah menyalahkan. Ketika melihat orang sholat sendirian, dia lama, ya biarkan. Sedang, biarkan. Cepat juga, biarkan. Yang penting bukan dalam segi, dalam ketika berjemaah. Berjemaah pun ya maklumi saja. Ya maklumi saja. Wa an Jabir radhiyallahu anhu. Nah, dari itulah sehingga ada ulama fikih itu begini. Kenapa sih imam itu sebelum melakukan solat jemaah kok disuruh memantau yang nama jemaahnya? Disuruh balik badan, periksa baik dalam segi rapatnya barisan dan lurusnya dikontrol, yaitu sekaligus katanya melihat jemaahnya. Siapa yang menjadi jemaah? Kenapa? Karena dari situ dia bisa nanti mengambil ancang-ancang surat apa yang mau dibaca. Kalau dilihat jemaahnya, wah jemaahnya rata-rata kuat ini. Biar pelan bacanya, biar panjang mungkin masih bisa. Tapi kalau dilihat, wah ada yang tua kasihan, berarti jangan panjang ya, seperti itu. Itulah diantara hikmahnya kenapa itu imam ketika dia itu sebelum sholat jemaah kok kadang-kadang balik badan sambil melihat kanan kiri, melihat ke belakang. Itu sebenarnya memantau jemaahnya ini siapa, terdiri dari siapa saja. Nanti surahnya itu dari situ juga. Iya, dipersilahkan. Oh iya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Ketika solat tidak membaca Fatihah, maka solatnya itu tidak sah. Nah, itu berlaku secara umum, baik yang solat sendirian maupun yang solat berjemaah, baik itu bagi makmum maupun bagi imam. Kalau misalkan ada makmum, cuman makmum itu ada waktu khusus, waktu yang tepat untuk membaca. Kapan yang disunnahkan? Hukumnya sunnah ibu ya, bukan wajib. Hukumnya disunnahkan membaca Fatihahnya itu setelah imam membaca Fatihah. Setelah kita bilang amin, baru baca Fatihah. Misalkan ada makmum, ketika imam membaca Fatihah, makmumnya juga baca Fatihah, bagaimana? Tidak apa-apa juga, tidak batal. Ya.
Cuman yang paling baik yang afdol. Ada istilahnya afdol, itu membaca ketika imam itu selesai membaca Fatihah baru baca Fatihah. Ya. Ketika imam itu mendengar surat, membaca surat, maka makmum tersebut dia mendengarkan. Kecuali bacaan imamnya tersebut tidak jelas. Tidak jelas. Misalkan ini berlaku juga seperti sholat duhur. Sholat duhur kan tidak jelas. Atau sholat malam, di malam hari, Isya misalkan, berhubung karena tidak pakai mic, imamnya sudah tua, akhirnya untuk jemaah yang bagian belakang, tidak dengar apa yang dibaca. Kedengarannya seperti bunyi tawon misalkan. Maka disunnahkan bagi makmum juga membaca surah. Surahnya bebas, terserah yang bisa makmum. Nah, begitu pula tentang sholat duhur. Bagaimana sholat duhur kan tidak kedengaran Fatihahnya imam sama surahnya imam tidak kedengaran. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Tetap makmum tersebut disunnahkan bacaan Fatihahnya itu setelah bacaan Fatihahnya imam. Artinya diperkirakan, wah kayaknya sudah selesai ini baru baca Fatihah. Kalau dia khawatir, kalau menunggu jangan sampai nanti keburu sujud, ruku maksudnya, maka tidak apa-apa. Dia baca bersamaan pun tidak apa-apa. Misalkan Allahu Akbar, langsung dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa. Cuman karena sholat duhur dan asar di sini tidak keras bacaan imam, seorang makmum itu disunnahkan baca surah. Toh walaupun surahnya beda yang dibaca dengan imam tidak apa-apa. Yang penting sunnah baca surah. Misalkan tidak baca surah, itu pun juga tidak apa-apa. Paham Bu ya? Paham ya? Ya seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu, ya. Jadi di sini yang namanya Fatihah wajib dibaca. Sehingga bagaimana kalau masbuk? Nah, sekarang kalau masbuk maka dia membaca Fatihah sebisanya. Sampai ayat mana? Contoh. Saya datang terlambat. Makmum imamnya sudah baca surah. Saya Allahu Akbar. Saya tidak baca iftitah. Tidak baca Allahu Akbar kabirah sudah. Kan itu sunnah. Langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ternyata imamnya ruku. Maka makmum bagaimana? Jangan dikasih selesai, langsung ruku. Kenapa? Ini yang dimaksud, bacaan makmum itu ditanggung oleh imam. Dalam situasi ini saja. Nah, dalam situasi yang biasa untuk rakaat berikutnya karena sudah sama-sama, maka tidak boleh tidak dibaca. Berarti kalau misalkan imamnya sudah ruku, dia belum selesai, harus diselesaikan. Makanya bagi makmum, baca Fatihah itu jangan terlalu lambat. Bagaimana bacanya? Kadang-kadang bacaannya gaya seperti imam. Kalau imam pelan enak, memang sengaja dikasih pelan untuk sambil menunggu makmumnya selesai baca. Kan tidak etis kalau misalkan imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, amin, imamnya sujud, makmumnya belum selesai, kasihan tertinggal. Memang dikasih yang namanya pelan. Jadi bagi makmum usahakan bacaannya jangan alhamdulillah, jangan. Kasih agak cepat sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahman. Agak cepat sedikit. Ya begitu. Biar tidak ketinggalan Ibu. Jadi sesuaikan antara posisi makmum dengan imam. Kalau imam sengaja dikasih agak-agak pelan, itu intinya sekedar sambil menunggu makmum. Dikasih kesempatan makmum biar selesai Fatihahnya. Makanya itu kadang-kadang Pak Imam sini bacanya kan agak pelan itu, ya. Memang dikasih pelan biar apa? Biar makmumnya tidak ketinggalan. Nah, kita sebagai makmum harus sadar juga, jangan ikut-ikutan pelan. Ketinggalan betulan, sudah ditunggu masih pelan. Sama dengan mau pergi begini, kita mau bepergian. Sudah ditunggu, masih jalannya pelan sekali. Tidak ada terima kasihnya, sudah ditunggu masih pelan. Maunya kasih agak-agak cepat sedikit, begitu. Ya. Itu mungkin untuk kajian malam ini, mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama di sini bersamaan dengan ma'unah dan hidayah Allah, dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.